Setiap kali Oppo rilis seri Reno terbaru, satu hal yang selalu saya tunggu itu bukan cuma soal spek, tapi soal feel pemakaiannya. Karena dari dulu Reno itu identik sama desain yang cakep dan kamera yang ramah buat konten kreator dan daily user. Dan sekarang nih, setelah saya cobain langsung Oppo Reno 15 5G, kelihatan jelas kalau Oppo itu masih konsisten sama DNA itu. Tapi dengan pendekatan yang lebih mateng dan lebih fleksibel look. Tapi ada yang menarik nih dari selfie kameranya. Ayo, penasaran ada apa? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Boxnya hadir seperti khas Oppo Reno dengan ada tulisan 15 atau 15. Saya coba ini yang Oppo Reno 15 5G ya. Di dalamnya kamu dikasih soft case, lembar panduan pengguna, smartphone Oppo Reno 15 5G-nya, dan gak lupa ada kabel charger Type-C, kepala charger SuperVOOC 80W, dan SIM tray ejector. Secara look sih saya suka banget sama tampilannya ini. Terlihat kalem, tapi di satu sisi ada kesan premium yang biasa ada di kelas flagship. Terus yang beda sekarang ini, di area modul kamera, kamu bakalan lihat tulisan Reno AI Camera. Mantep nih. Ada varian warna lainnya yang punya gaya berbeda. Tapi kamu cap-cip-cup aja udah pasti dapetin desain yang premium. Pas dipakai harian, tetap kalem. Kelihatan fleksibnya, rapi dan modern. Digenggam enak, nggak licin, dan kelihatan mahal walau ini bukan seri flagshipnya Oppo. Dari segi layar, HP ini udah punya tampilan yang menawan banget. Dan saya udah ngetes layarnya nih. Hasil brightness test ada di angka 724 nits untuk normal brightness. Buat dipakai di luar ruangan, termasuk siang hari, layar masih cukup kebaca dengan nyaman buat aktivitas harian kayak scrolling, nonton, sampai ngedit ringan. Visibilitasnya aman. Lanjut ke color gamut, Oppo kasih 3 mode warna yang bisa disesuaikan sama selera. Di standard mode, layarnya mampu menampilkan 98% sRGB dan 72% DCI-P3. Di natural mode, cakupannya ada di 96 sRGB dan 71% DCI-P3. Nah, di vivid mode ini yang paling nendang dengan 99% sRGB dan 95% DCI-P3. Warnanya lebih hidup, lebih punchy, dan enak banget buat nonton atau konsumsi konten visual. Masuk ke fitur yang menurut saya jadi jualan utama Oppo Reno 15 5G, yaitu kamera selfie 50 MP ultra wide. Ini bukan kamera selfie biasa ya, resolusinya gede 50 MP. Yang bikin beda adalah field of view 100 derajat. Artinya apa? Selfie rame-rame nggak perlu dorong-dorongan, ngevlog juga nggak perlu tongsis, dan background bisa lebih masuk ke frame. Saya coba buat vlog pakai kamera depan, hasilnya terasa lebih imersif karena area tangkapannya luas banget. Buat kamu yang sering bikin konten, ini kepake banget sih. Selain luas, hasil selfie-nya juga kelihatan natural. Warna kulit yang nggak lebay, detail wajah dapet, dan dynamic range-nya rapi. Ditambah lagi ada AI Portrait Glow. Fitur yang menurut saya simple tapi kepake. Tinggal satu klik doang. Foto potret yang tadinya lightingnya kurang ideal bisa kelihatan lebih profesional. Yang saya suka, AI-nya pinter, nggak bikin muka jadi aneh atau terlalu putih. Biasa kan tuh? Warna kulit tetap kelihatan alami dan seimbang. Ada juga AI Motion Photo Pop Out. Di sini, kamu bisa gabungin sampai 3 foto jadi kolase pop out. Bahkan bisa pakai motion foto biar hasilnya kelihatan hidup. Buat yang suka posting konten beda dari yang lain di Instagram, fitur ini bisa jadi ciri khas sendiri nih. Dan ini tersedia di Oppo Reno 15 Pro Max 5G dan Oppo Reno 15 5G. Selain itu, kamera belakangnya dikasih kamera utama 50 MP, telefoto 50 MP, dan ultrawide 8 MP. Yang hasilin fotonya tuh bisa kamu lihat di tayangan berikut ini. Nah, ini untuk perekaman kamera belakang dari Oppo Reno 15 5G. Ini di resolusi 1080 30 fps. Untuk hasilnya kayak gini, dynamic range-nya juga bagus. Kalian bisa lihat detail gedung sama detail-detail awannya juga masih kelihatan ya, jadi nggak yang overblown banget. Terus untuk yang 1080 30 fps ini dia bisa pindah ke lensa ultrawide tuh tanpa harus stop perekaman. Cuman memang untuk yang ultrawide ini kalian bisa lihat untuk detail-detailnya tuh agak sedikit berkurang ya. Nah, tapi udah cukup oke lah, dia bisa pindah ke lensa ultrawide tanpa harus stop rekaman tuh. Untuk stabilisasi juga oke banget. Nah, kalau ini untuk perekaman kamera belakang di 4K 30 fps. Nah, bisa lihat sendiri untuk
resolusi 4K ini detailnya kelihatan lebih tajam ya untuk objeknya, terus fokusnya juga masih rapi banget tuh. Nah kalau ini untuk perekaman di 4K 60 fps. Untuk 4K 60 fps stabilisasinya juga masih aktif ya, kalian bisa lihat, cuman memang enggak sestabil yang 30 fps, tapi untuk kualitasnya masih bisa dipakai lah ya, masih sangat cukup untuk detail-detailnya juga. Nah yang 4K 60 fps ini dia lebih mulus saja ya, karena dia udah 60 fps, jadi nggak kelihatan frame yang patah-patah. Nah kalau ini untuk hasil video kamera depan dari Oppo Reno 15 5G. Dan untuk kamera depannya ini dia punya fitur ultra wide juga ya, di 0,6 kali. Ini untuk ultra wide nya. Terus ini kalau pakai lensa 1 kalinya, ini yang ultra wide. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngevlog sambil ngeliatin pemandangan, ini bisa banget pakai yang wide nya itu. Dan stabilisasi juga bagus banget ya. Kalau misalnya kalian pengen ngerekam di 4K, ini juga bisa untuk kamera depannya. Dia bisa ngerekam di 4K 30 fps kalau yang sedang kita coba ini. Dan hasilnya lebih detail ya, kalian bisa lihat. Ini kalau 1 kali, ini 0,6 kalinya. Dan dynamic range juga masih rapi banget. Dan masih stabil juga untuk resolusi 4K 30 fps ya. Untuk si Reno 15 5G ini dia bisa ngerekam sampai ke 4K 60 fps. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya masih stabil banget ya. Nggak goyang, ini kita sambil jalan dan lebih mulus juga karena dia udah 60 fps. Kalian bisa nilai sendiri deh hasilnya. HP ini udah dibekali Snapdragon 7 Gen 4 yang kuat banget di kelasnya. Kita udah tes juga nih, dan hasilnya cukup oke loh. Mulai dari AnTuTu benchmark, Oppo Reno 15 5G berhasil mencetak skor 1.464.657 yang udah masuk kategori kenceng buat di kelasnya. Di 3D Mark, untuk slingshot hanya max out, sedangkan wildlife-nya dapat skor 7.604. Sementara dari Geekbench, skor single core-nya ada di 1239 dan multi-core-nya di 3971. Kita tes juga ya CPU throttling test selama 30 menit dan rata-rata performa CPU masih bertahan di 77%. Untuk sensor, Oppo Reno 15 5G udah lengkap mulai dari accelerometer sensor, light sensor sampai magnetic sensor, dan semuanya berfungsi normal tanpa kendala. Nah, sekarang kita masuk ke bagian baterai. Ini juga menarik. Baterainya berkapasitas 6500 mAh. Dipakai nonton video 1080p selama 30 menit, baterai cuma berkurang 4%. Scrolling TikTok dan Instagram sekitar 30 menit, ngedropnya sekitar 5%. Main game sekitar 30 menit, baterai berkurang 10%. Efisiensinya masih tergolong bagus untuk pemakaian harian yang padat. Terus kita juga udah tes buat dipakai main game. Untuk Genshin Impact, settingan highest 60 fps, dimainkan selama 15 menit, FPS rata-rata ada di 43 fps. Dengan FPS terendah 28 fps saat kondisi lagi ramai. Dan suhu maksimal menyentuh 41 derajat. Masih playable lah ya, tapi jelas ini game berat. Sedangkan untuk PUBG dengan settingan smooth dalam frame rate ekstrim plus hasilnya jauh lebih stabil. FPS rata-rata ada di 80 fps dari maksimal 90 fps. Dengan FPS terendah 75 fps dan suhu maksimal di 40 derajat. Buat game kompetitif, performanya terasa masih nyaman dan tetap konsisten. Nah, satu hal yang menurut saya cukup menarik adalah O+ Connect. Dengan fitur ini, Oppo Reno 15 series bisa connect dan kolaborasi lebih seamless sama iPhone. Jadi bukan cuma desainnya yang iPhone vibes, tapi ukuran file, share foto, dan konektivitas juga lebih gampang. Buat kamu yang ekosistemnya campur antara Android dan iPhone, fitur ini nih bikin Reno 15 jadi sohib yang nyambung sama iPhone kamu. Kesimpulan, intinya sih untuk pemakaian sehari-hari, Oppo Reno 15 5G ini terasa nyaman.
dipakai seharian buat chatting, sosial media, nonton, foto, dan video. Baterainya irit dan performanya stabil. Ini tipikal Reno yang bukan dibuat-buat ngejar angka spek tertinggi, tapi buat pengalaman pakai yang smooth dan konsisten. Oppo Reno 15 series ini hadir dengan beberapa varian. Ada Oppo Reno 15 Pro Max 5G buat kamu yang pengen fitur paling lengkap. Oppo Reno 15 5G sebagai varian yang paling balance, dan Oppo Reno 15 F 5G buat kamu yang mau desain dan kamera Reno dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan dan budget kamu ya. Setelah saya pakai, Oppo Reno 15 5G ini cocok banget nih buat kamu yang pengen smartphone dengan desain premium, kamera selfie ultrawide yang fleksibel, fitur AI yang melimpah, dan pengalaman harian yang nyaman. Ini bukan HP buat pamerin spek ya, tapi HP yang ngerti kebutuhan penggunanya, terutama buat selfie, ngevlog, dan konten harian. Terus after sales-nya gimana nih? Kita tahu lah ya, kalau masalah after sales service, Oppo jadi salah satu yang terdepan. Oppo ngasih 8 service benefits yang jarang banget ada di kelasnya. Mulai dari garansi total 2 tahun, proteksi layar pecah 1 tahun, free send-in repair service ongkir 2 arah gratis, sampai unit penggantian gratis kalau rusak dalam 7 hari. Ada juga 84 service center dengan care and rates, hotline dan WhatsApp eksklusif, refresh anti gores gratis, dan bahkan HP cadangan selama servis. Jadi bukan cuma spek doang yang dijual, tapi juga rasa aman saat beli HP baru Oppo untuk jangka panjang buat penggunanya. Kalau kamu penasaran sama Oppo Reno 15 series, info lengkapnya kamu bisa cek langsung ke situs resmi Oppo Indonesia. Saya rasa ini pilihan yang solid deh buat kamu yang nggak pengen ribet buat bikin konten. Oke guys, jadi itu dia review lengkap Oppo Reno 15 5G dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.